Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di siang hari ini. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita di siang hari ini melanjutkan pelajaran tentang masih di bab marfu ya. Jadi yang sudah selesai dibahas kemarin adalah tentang fa'il ya, tentang fa'il. Dan latihannya sudah. Latihannya sudah. Sekarang kita masuk ke bab yang baru yaitu naibul fa'ili. Silakan Mas Denika dibaca. Naibul fa'ili silakan. Udah kedengeran tuh suaranya? Halo? Udah kedengaran. Naibul fa'il wasmu marfu'un waqa'a ba'dal fi'li al-majhuli wa dalla ala man waqa'a alaihi al-fi'lu. Mithlu fi'lun fa'ilun maf'ulun bih. Ke kiri atau ke bawah? Contohnya dulu doroba, nanti ke kiri. Contohnya doroba aliyun al-kalba. Nah, baru yang Kasarat fi'lun naibul fa'il. Fi'lun naibul fa'il. Duribal kalbu. Ya, lanjut kasarat. Kasarat al-bintu al-ina. Kusirol ina. Yashrobul waladul labana. Yushrobul labanu. Yadribu Muhammadun al-hirrota. Yudrobul hirrotu. Ya, selesai. Jadi sekarang selanjutnya adalah naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Cara bahasa artinya pengganti ya. Naib itu pengganti dari fa'il. Jadi memang mirip seperti bab fa'il. Bedanya apa? Kalau naibul fa'il itu pertama huwa ismun marfu, sama seperti fa'il ya. Fa'il itu juga isim marfu. Kemudian waqa'a ba'dal fi'lil majhul, terletak setelah fi'il majhul. Ini bedanya. Kalau fa'il itu terletak setelah fi'il ma'lum yang aktif. Misalnya doroba. Doroba kan fi'il ma'lum. Kalau majhulnya kan di dhammah awalnya, di kasrah sebelum akhir. Jadilah duriba. Oleh karena itu makanya kita di awal-awal itu belajar tasrif ya. Cara merubah dari fi'il ma'lum ke fi'il majhul. Baik fi'il madi atau fi'il mudhari'nya. Nah, sedangkan naibul fa'il ini letaknya setelah fi'il yang majhul. Ya, kalau setelah fi'il ma'lum itu fa'il. Wadalla ala man waqa'a alaihil fi'lu, dan menunjukkan atas ya siapa atau atas siapa ya satu pekerjaan itu berdampak padanya. Jadi mirip objek ya, mirip objek. Jadi memang dulunya itu dia maf'ul bih. Contoh. Jadi kan ini soalnya kalau di bahasa Indonesia itu nggak ada padanannya ya, karena di kita itu tidak ada tidak ada naibul fa'il gitu secara pas gitu ya. Padanan di bahasa Indonesia itu tidak ada. Contoh, fi'lun fa'il maf'ulun bih. Ini yang kalimat normal kan. Doroba aliyun al-kalba. Dorobanya fi'il, aliyunnya fa'il kan. Fa'il, kenapa fa'il? Karena letaknya setelah fi'il maklum, yaitu doroba. Nah, kemudian aliyunnya marfu ya, sebagai fa'il. Maf'ulun bih ya kita udah belajar, maksudnya babnya belum, cuman kita tahu bahwasanya maf'ulun bih itu mansub ya, dia mansub. Objek dalam bahasa Indonesia. Jadi objek dalam bahasa Indonesia itu cocoknya maf'ulun bih ya. Ali memukul anjing. Nah, ketika pelakunya itu si Ali ini ya, jadi kan ini pelakunya nampak ya, isim zohir, ingin diperlihatkan ya. Fa'ilnya ini ingin terlihat gitu, nampak. Si Ali ini kelihatan. Nah, ketika fa'ilnya itu disembunyikan, jadi alinya itu
ya ingin disembunyikan saja, diumpetin, maka fiilnya dirubah dulu menjadi fiil majhul. Makanya dikatakan majhul karena tidak diketahui fa'ilnya. Makanya fiilnya majhul. Berkebalikan dengan maklum. Maklum itu kan diketahui kan, isim maf'ul dari alima ya. Alima ya'lamu ilman alimun ya. Ma'lumun, maklum, sudah diketahui. Kalau jahala yajhalu, jahlan jahilun, majhulun berarti sesuatu yang tidak diketahui apanya, yaitu fa'ilnya. Jadi fa'ilnya ini, alinya ini kita ingin sembunyikan. Maka ketika alinya disembunyikan, ya berarti kan si alinya hilang tuh fa'ilnya. Kemudian fiilnya yang aslinya doroba dirubah jadi fiil majhul. Karena ini doroba fiil madi, berarti gimana kaidahnya? Dumma awwaluhu wa kusira ma qoblal akhiri. Yaitu di dommah awalnya dan di kasrah sebelum akhir. Jadilah duriba. Nah, posisi fa'il ini kosong. Posisi fa'il kan kosong karena memang hendak dimajhulkan, hendak tidak diketahui gitu, disembunyikan dengan beberapa alasan. Nah, akhirnya yang tadinya maf'ulun bih yaitu si al-kalb ya. Al-kalba ini kan objek mansub. Akhirnya yang dulunya maf'ul bih dia bergeser gitu, bergeser menempati posisinya fa'il. Jadi maf'ul bihnya nggak ada gitu, secara i'rab maf'ul bihnya itu sudah tidak ada lagi. Nah, ketika si al-kalbunya tadinya mansub, dia menempati posisi fa'il, sedangkan fa'il itu harus marfu, maka jadilah si al-kalba ini ikutan menjadi marfu. Maka dia memiliki nama sendiri yaitu naibul fa'ili. Maf'ulun bihnya sudah nggak ada. Jadi maf'ulun bihnya ini sudah nggak ada atau berubah menjadi naibul fa'il. Jadi si al-kalbunya ini menempati posisi fa'il, tapi bukan fa'il, karena kan yang mukul bukan anjing, tapi Ali ya. Maka diartikan duribal kalbu, anjing dipukul. Ya. Anjing dipukul. Jadi al-kalbu naibul fa'il. Dia menunjukkan apa? Wadalla ala man waqa'a alaihil fi'lu. Yang menunjukkan atas siapa satu pekerjaan berdampak pada dia. Itu yang dipukul siapa? Al-kalb. Tapi yang mukul siapa? Yang mukul nggak tahu. Yang mukul itu disembunyikan. Dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya misal, ada banyak. Ya, kenapa fa'il itu disembunyikan? Bisa jadi karena takut terhadap pelaku itu sendiri. Jadi, Jadi pertama itu sebab pertama yang kenapa alasan fa'il itu kok disembunyikan atau dijahalahkan, dimajhulkan itu dengan sebab kalau dimunculkan misalnya doroba aliyun al-kalba, maka kita takut terjadi sesuatu pada Ali gitu. Jadi kalau misal kita katakan doroba aliyun al-kalba, kita menampakkan si Ali, kita takut ya terjadi kenapa-napa ya dengan Ali karena Ali ini yang memukul anjing. Bisa jadi pemilik anjingnya itu nanti akan galak gitu, akan minta tanggung jawab. Makanya kita sembunyikan. Duriba al-kalbu, alinya disembunyikan. Ya, jadi pertama alasannya karena takut terjadi apa-apa terhadap si Ali. Atau takut terhadap si alinya. Ya, takut terhadap si alinya. Ya, jadi makanya kita sembunyikan. Duribal kalbu. Soalnya kalau kita munculkan takut ya kita takut terhadap si Ali ya kalau kita munculkan. Ya, atau sebab-sebab yang lain. Nanti ada sebab-sebab yang lain. Contoh yang lain kasarat al-bintu al-ina'a. Anak kecil perempuan memecahkan bejana. Maka menjadi kusiro al-ina'u. Ya, kusiro al-ina'u. Kenapa tidak kusirot? Padahal aslinya kasarat. Ya, karena kasarat ini ada tak taknis karena fa'ilnya mu'annas. Sedangkan ketika dibuang atau disembunyikan al-bint, kemudian al-ina-nya jadi naibul fa'il marfu, ya kita lihat naibul fa'ilnya mu'annas atau mudzakkar. Kalau mu'annas ya kusirat. Tapi al-ina, lafaz al-ina mudzakkar, jadi kusiro saja. Kusiro al-ina'u. Yushrabul waladu al-labana.
Ya, anak kecil laki-laki minum susu. Berarti kan menjadi yushrabul labanu, susu diminum. Yadribu Muhammadun al-hirrota. Muhammad memukul kucing. Maka Muhammad yang disembunyikan menjadi tudrobu. Kenapa tudrobu? Tidak yudrobu. Karena naibul fa'ilnya kucing. Al-hirrotu. Karena naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga mesti diberi tanda mu'annas. Jadi kaidahnya mirip. Mirip seperti fa'il. Ya, jika fa'il atau naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya mesti diberi tanda mu'annas. Kalau fi'il madi dikasih tak ta'nis di belakang, kalau fi'il mudhari dikasih tak ta'nis di depan. Tudrabul hirrah. Seperti itu. Selanjutnya naibul fa'ili. Naibul fa'il ini ada dua. Pertama ada yang zohir, sama mirip persis kayak fa'il. Fa'il juga ada yang zohir, nampak jadi kelihatan. Semisal futihal babu, pintu dibuka. Siapa yang buka? Enggak tahu. Majhul. Enggak tahu siapa yang buka. Pokoknya pintu dibuka. Futihal babu. Su'ilal ustadu. Ustad ditanya. Jadi al-bab, al-ustad ini naibul fa'il zohir. Kelihatan. Bedakan dengan yang domir. Domir ini ya tasrif yang biasa kita hafal. Ya, misalnya umir tu. Artinya apa? Aku diperintah. Umir tu artinya aku diperintah. Aslinya kan amartu. Amartu kan maklum. Amartu artinya apa? Aku memerintah. Terus dimajhulkan. Jadi umir tu, aku diperintah. Siapa yang merintah? Enggak tahu. Pokoknya naibul fa'ilnya domir ana. Domir tu itu. Umir tak, kamu diperintah. Berarti naibul fa'ilnya mana? Domir anta. Gitu. Kemudian umirna, kami diperintah. Siapa yang merintah kami? Nggak tahu. Pokoknya naibul fa'ilnya itu domirna, itu nahnu kan. Us'alu, aku ditanya. Tus'alu, kamu ditanya. Nus'alu, kami ditanya. Jadi berupa domir. Naibul fa'ilnya berupa domir. Sekarang ketentuannya naibul fa'il. Mirip seperti fa'il. Pertama, naibul fa'il harus marfu sesuai definisi. Karena definisi naibul fa'il adalah huwa ismun marfu. Kemudian yang kedua, naibul fa'il harus selalu didahului oleh fi'il majhul. Ini bedanya dengan fa'il. Kalau fa'il didahului oleh fi'il ma'lum, kalau naibul fa'il didahului oleh fi'il majhul. Kemudian yang ketiga, naibul fa'il asalnya maf'ul bih gitu. Naibul fa'il asalnya maf'ul bih, ya aslinya itu maf'ul bih. Tapi ketika fa'ilnya dibuang, ketika fa'ilnya tidak ada, maka si maf'ul bihnya ini menempati posisi fa'il, menggantikan posisi fa'il. Maka jadilah naib. Naib itu pengganti. Naibul fa'il. Kemudian yang keempat, bila naibul fa'ilnya musanna atau jama' dua orang atau jama', maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Jadi mirip seperti itu ya, seperti fa'il. Kalau fa'ilnya musanna dua atau jama' lebih dari dua, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Kemudian yang kelima, setiap ada naibul fa'il, maka fa'ilnya mesti dihilangkan. Nah ini nggak boleh ada fa'il bersama naibul fa'il dalam satu kata, nggak mungkin. Ya. Jadi milih ya, kalau mau fa'ilnya dimunculkan ya pakainya fi'il maklum. Kalau fa'ilnya mau disembunyikan maka jadilah naibul fa'il yang didahului oleh fi'il majhul. Kemudian yang keenam, bila naibul fa'ilnya mu'annas, perempuan, maka fi'ilnya mesti diberi tanda mu'annas. Ya, sama kayak fa'il. Nah, yang ketujuh, bila maf'ul bihnya dua, nah ini objeknya nih, objeknya dua atau lebih, maka yang pertama, maksudnya maf'ul bih yang pertama, itu nanti bakal calon menjadi naibul fa'il. Jadi kan maf'ul bihnya ada dua nih, objeknya ada dua, nanti ada contohnya. Maf'ul bihnya ada dua. Maka yang jadi naibul fa'il itu yang mana? Yang jadi naibul fa'il itu adalah maf'ul bih yang pertamanya saja. Sedangkan maf'ul bih atau objek yang keduanya tetap aja dia mansub ya sebagai maf'ul bih. Jadi cukup satu milih. Nanti kita lihat contohnya. Al-amsilah, contoh.
Umiral waladu umiratil bintu. Ini mau menunjukkan bahwa jika naibul fa'ilnya mudzakkar atau muannas, maka ya itu tadi fiilnya itu mengikuti yang mudzakkar atau muannas. Contoh umiratil bintu. Al bintu berarti artinya apa? Telah diperintah anak kecil laki-laki, telah diperintah anak kecil perempuan. Berarti al bintu naibul fa'il. Ya, umironya kan umiratnya itu fiil majhul ya. Diberi tanda muannas karena al-bint. Al-bint itu muannas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, umiral waladani umiratil bintani. Ini mau menunjukkan kalau naibul fa'ilnya musanna, dua orang, fiilnya tetap dalam keadaan mufrad, tetap saja pakai umiro, ya, tetap saja pakai umiro. Tidak umiro, ya. Kemudian yang muannas juga tetap saja pakai umirat, tidak umirota, gitu kan, nggak ditasrif dua. Umirota, umiro. Jadi tasrifnya juga sama. Kan kalau maklum amaro amaro amaru, amarot amarota amarna. Kalau majhul gitu juga. Umiro umiru afan. Umiro umiro umiru. Umirat umirota umirna. Gitu aja ya, sama persis kalau tasrif majhulnya. Kemudian yang ketiga, yu'marul aulad tu'marul banat. Ini mau menunjukkan jika naibul fa'ilnya jamak, banyak nih al-aulad, al-banat. Tetap aja fiilnya dalam keadaan mufrad, pakainya yu'maru, tidak perlu yu'maruna enggak. Tu'marul banat tetap saja pakainya tu'maru, tidak pakai jama muannas, tu'marna gitu enggak. Jadi tetap saja tu'maru. Nah, selanjutnya contoh yang lain yang keempat, u'tiyal faqiru sauban. Nah, ini u'tiya ini fi'il majhul, artinya diberi. Berarti maklumnya a'to ya. Wazannya belum belajar ya karena tasrifnya masih baru 6 bab ya. Batu kalimana bisa turun sendiri. Ini wazannya belum. Jadi u'tiya ini diberi. Maklumnya a'to memberi gitu ya. Aslinya a'to memberi. Nah, ini kita contoh naibul fa'il. U'tiyal faqiru sauban. U'tiya berarti majhul. Diberi, siapa yang diberi? Ya cari aja naibul fa'ilnya. Isim marfu setelah fi'il majhul. U'tiya fi'il majhul, ada isim marfu al-faqir. Berarti al-faqir naibul fa'il. Ya, al-faqir naibul fa'il. Berarti seorang fakir diberi sauban, baju. Nah, siapa yang beri? Siapa yang beri? Siapa yang memberi? Nggak tahu. Failnya disembunyikan. Ya, anggap saja ya. Anggap saja misalnya yang memberi itu si Ali. Berarti kalimat aslinya mungkin seperti ini. A'to memberi. A'to Aliyun. Ya, Ali membeli. Ali memberi. Ya, A'to Aliyun al-faqira seorang fakir sauban baju. Jadi misalnya yang memberi itu si Ali. Berarti kalimat normalnya a'ta pakai yang maklum a'ta aliyun al-faqira sauban. Karena memang fiil a'ta ini dia memerlukan dua maf'ul bih ya. Jadi maf'ul bih satunya al-faqira, kemudian maf'ul bih duanya sauban. Jadi a'ta aliyun al-faqira sauban gitu. Nah, ketika alinya ingin disembunyikan, maka kan tadi maf'ul bihnya ada dua asalnya. Al-faqira sama saub ya. Maka yang jadi naibul fa'il kalau alinya disembunyikan, kemudian a'tonya jadi u'tiya, dibikin majhul, maka maf'ul bih pertamanya saja yang jadi naibul fa'il. Maka jadilah yang tadinya al-faqiro jadi al-faqiru marfu sebagai naibul fa'il. Jadi itu kaidah yang tadi nomor 7. Kaidah yang nomor 7. Duribat alaihimuz zillatun ya. Duribat alaihimu az-zillah. Mana naibul fa'ilnya? Az-zillah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya naibul fa'il itu juga boleh diselang ya. Boleh diselang, nggak tepat setelah fi'il majhul langsung nggak apa-apa. Tapi yang jelas az-zillah ini kan letaknya setelah duribat ya, letaknya setelah duribat. Jadi az-zillah ya. Ini di surat apa ini?
Ini ayat ya. Azillah itu maknanya itu kebinasaan ya, kalau tidak salah. Coba cek dulu. Alaihim ya azillah. Ya, kebinasaan ya ditimpakan kepada mereka ya. Ditimpakan kepada mereka. Nah, maka naibul fa'ilnya adalah azillah. Ya, adalah azillah. Lihat, azillah kan muannas ya. Kemudian maka duribanya diberi tanda muannas. Ya, diberi tanda muannas. Kemudian yu'ta an-najihu hadiyatan. Pemenang itu diberi hadiah. Siapa yang beri? Ya, misalnya mudir. Mungkin aslinya yu'ta al-mudiru an-najiha hadiyatan. Kepala sekolah misalnya memberi kepada yang menang sebuah hadiah. Kemudian yang memberinya ini dihilangkan. Jadi yu'ta an-najihu hadiyatan. Ya, jadi naibul fa'ilnya najihun, an-najihu. Khuliqal insanu dhaifan. Ya. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakan? Nah, ini contoh yang menciptakan pasti jawabannya Allah kan. Nah, ini contoh ya kenapa fa'il dihapus, salah satu alasannya adalah sudah dimaklumi, sudah tahu ya. Kalau sesuatu yang sudah tahu justru malah dimunculkan, malah nggak jadi apa namanya? Nilai sastranya kurang. Jadi sesuatu yang sebenarnya udah kita tahu, yang nyiptain kita itu Allah. Terus misal kita ayat ini ya di surat Al-Insan ya, khuliqal insanu dha'ifa, malah misalnya ayatnya khalaqallahu misalnya. Khalaqallahu al-insana dha'ifan. Allah menciptakan al-insana manusia dha'ifan dalam keadaan lemah. Maka itu nanti jadinya nggak wah lagi gitu atau malah jadi turun derajat. Kenapa? Karena ya udah tahu bahwasanya yang menciptakan itu adalah Allah, yang menciptakan itu adalah Allah. Makanya disembunyikan. Sama seperti kutiba alaikumus siyamu, telah diwajibkan atasmu as-siyamu. As-siyamu naibul fa'il. Karena kita tahu yang mewajibkan itu Allah. Bisa jadi aslinya kataballahu alaihim as-siyama, gitu kan. Allah mewajibkan atasmu puasa. Kemudian nah ini contoh yang tadi kutiba alaikumus siyamu ya as-siyam naibul fa'il dari kutiba. Siapa yang mewajibkan? Allah. Mungkin kalimat aslinya kataballahu alaikum misalnya as-siyama. Allah mewajibkan atas kalian puasa. Ya, ini nggak perlu kan Allah dimunculkan ya, makanya itu salah satu alasan fa'il itu disembunyikan, diantaranya adalah karena sudah dipahami ya. Sudah dipahami siapa pelakunya. Kemudian wala tukbalu minha syafa'atun, dan tidak diterima tukbal diterima dan tidak diterima, aslinya takbalu menerima, la tukbal tidak diterima, minha darinya syafa'atun, berarti syafa'ah ini adalah naibul fa'il. Karena naibul fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya diberi tanda muannas, yaitu tukbal. Ya, selesai pembahasan naibul fa'il. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mas Denika, Mas Diat. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Sudah jelas? Kalau sudah coba satu ya. Mas Denika coba nomor 1, Mas Diat nomor 2. Sisanya PR ya, sisanya PR. Silakan Mas Denika nomor 1 baca. Satu, telah diwajibkan atasmu sholat. Ya, telah diwajibkan pakainya kataba, sholat ya. Gimana jadinya? Langsung fi'il majhul ya? Majhul ya.
Kutiba. Alaikumus sholatu gitu ya. Ulang, kutiba. Kutiba alaikumus sholatu. Alaikumnya alaika berarti kan atasmu kan, bukan atas kalian. Berarti Alaika. ya, Ya, kutiba alaika as-sholatu. Ada yang kutiba. kurang? Naibul fa'ilnya siapa? Oh, sholat ya. As-sholah, Kutibat ya. as-sholah muannas. Jadinya Mana? harusnya Kutibat kutibat. alaika as-sholatu. Iya, kutibat alaika as-sholatu. Betul. Lanjut Mas Diat, satu lagi. Silakan dibaca Mas Diat. Telah diharamkan atasmu bangkai. Bangkai al-maitatu ya. Bangkai itu al-maitatu. Al-maitatu. Diharamkan hurrima. Berarti hurrimat Ya, hurrimat. alaika al-maitatu. Berarti. Iya, betul. Hurrimat alaika al-maitatu. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah mudah-mudahan dipahami. Sisanya ini PR ya 3, 4, 5 sampai seterusnya sampai latihan ini. Insyaallah pekan depan kita mulai dengan bahas PR-nya. Mungkin sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.